Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Nur Ilahin, SPDI MPD, dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bilfat. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau bisa disebut PDD UKT PT. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah PAI merupakan mata kuliah wajib universitas. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang dasar-dasar akidah dan akhlak Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan kias para ulama dengan menggunakan ilustrasi yang kontekstual ilmiah agar dapat diformalisasikan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain mahasiswa mampu memahami pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan landasan berpikir serta berperilaku dalam ilmu dan profesi yang digeluti. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah keagamaan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini meliputi RPS mata kuliah Pendidikan Agama Islam, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran. Adapun materi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam meliputi metodologi memahami Islam, manusia, dan agama. Ya, selanjutnya Al-Quran, memahami dan menghampirinya. Hadis sebagai sumber ajaran Islam, ijtihad sebagai sumber dan metodologi hukum Islam, syariah, fikih, dan hukum Islam, ibadah, aspek ritual hukum Islam. Selanjutnya akhlak dan tasawuf. Pada pertemuan berikutnya memahami terkait dengan makan dan minum dalam Islam, konsep keluarga dan mewaris dalam Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan ijtihad. Pendidikan Islam pada anak usia dini, dan yang terakhir tentang materi keimanan dan ketakwaan. Penilaian pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam kali ini mencakup tugas terstruktur dengan bobot 30%, UTS, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, dan partisipasi aktif serta kehadiran 20%. Sebagai bagian dari Tridharma, pelaksanaan pengajaran mata kuliah ini menjadi kontribusi saya dalam membentuk lulusan yang beriman, berilmu, dan berakhlak, serta mampu menjadi agen perubahan yang bermolar dalam masyarakat multikultural. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang sakit nggak? Ya, kita doakan bersama-sama semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa. Karena kita semuanya yang berada di lingkungan pondok pesantren ini beragama Islam, marilah kita membaca suratul Fatihah, semoga hadiahnya terinang kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, serta kepada guru-guru kita, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Syafaat Rasulullah, Fatihah. Bismillah. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah kita membahas materi yang kemarin terkait dengan makan minum, terus ada terkait dengan akhlak dan tasawuf, hari ini kita memasuki pertemuan yang terakhir di semester ganjil. Sebelum besok sampean akan melaksanakan UAS.
Nah, pada hari ini kita coba untuk menggali, memahami, karena ini termasuk dari capaian pembelajaran kita, bahwasanya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai terkait dengan pendidikan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mata kuliah hari ini adalah tentang bagaimana kita memiliki iman dan takwa. Coba saya mau bertanya nih, antara iman dan takwa, kira-kira umat Islam itu yang pertama kali yang mana? Yang iman. Yang ada yang bilang takwa? Hari ini sepakat, yang ada di sini sepakat bahwasanya yang pertama kali iman? Sepakat ya? Oke. Karena apa? Ya, di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya. Pertama yaitu Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang yang beriman. Beriman dulu baru bertakwa. Karena iman itu sampean akan meyakini sesuatu yang belum kalian ketahui atau belum kalian lihat secara dohirnya. Tapi sampean diminta untuk beriman. Coba, ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang biasa disampaikan oleh khotib ketika khutbah. Karena syarat khutbah itu adalah menyampaikan wasiat untuk bertakwa. Apa itu iman? Apa itu takwa? Kita lanjut. Oke. Apa iman dalam bahasa Arab? Yaitu arti percaya. Qasdu biqalbi, apa? Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan sebuah perbuatan. Iman itu sampean yakini di dalam hati kalian, terus sampean implementasikan dalam sebuah perbuatan, terus sampean ucapkan juga dengan lisan. Jadi bukan hanya sampean di batin saja. Makanya ketika syarat dari rukun Islam, ada berapa rukun Islam? 5. Ada 5. Apa yang pertama? Nah, syahadat. Syahadat itu setelah kita iman, yakin bahwasanya Allah itu ada dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya, maka kita harus mengucapkan secara lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ya sampai menjalankan syarat-syarat sebagai orang Islam atau rukun-rukun Islam berikutnya. Nah, saya tanya kepada teman-teman, rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama? Yang kedua? Ketiga, keempat, kelima, hari akhir, keenam, atik rapal. Saat tak pindah ning TK Simanjaya. Itu kan Simanjaya setiap hari aja membuat lagu ya untuk melatih dan mengakarkan keimanan, walaupun diucapkan secara lisan. Dan anak-anak itu belum tahu, tetapi suatu saat ketika dia beranjak dewasa dia akan mengingat. Karena apa? Harus diucapkan dengan lisan, biar mengakar dalam sebuah kepercayaan dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan. Iman, sampean yakin bahwasanya adanya Allah. Sampean belum tahu ini Allah. Ya enggak? Tapi kita harus yakin. Karena itu merupakan salah satu syarat dari iman, yaitu diyakini dalam hati. Kita iman bahwasanya Allah mengutus malaikat. Allah mengutus Rasulullah ya. Allah menyampaikan melewati Rasulnya bahwasanya ada yang namanya hari akhir. Ada yang namanya kitab yang dibawa oleh Rasulnya. Ada yang namanya ketetapan dan kehendak Allah. Itu kita harus yakin. Dimanapun tempat. Ini karena dasar. Nah kalau sampean sudah enggak meyakini, maka sampean tidak beriman kepada Allah. Setelah sampean iman, maka apa yang sampean lakukan? Kalau di sini saya menjelaskan paragraf selanjutnya, dasar dari kecenderungan gen dan kekuatan hati. Apa saja dasar beriman kepada Allah? Gen biasanya yang orang tuanya Islam, maka turunannya juga Islam. Gitu ya. Ini adalah kecenderungan gen. Yang kedua, wahyu atau Al-Qur'an. Ini kita meyakini bahwasanya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya dan saat ini yang kita imani adalah Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Dan saat ini juga sampean akan mengimplementasikan atau mempraktekkan Al-Quran itu dalam kehidupan sampean sehari-hari. Yang ketiga adalah petunjuk Rasul dan hadis. Ada yang namanya Rasul, sabdanya Rasul melalui hadis. Hadis diturunkan melalui ijma' para ulama. Ketika tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', maka turunannya adalah qiyas, yaitu menyandingkan atau mempersamakan Al-Quran, hadis, ijma' itu dalam contoh kontekstual. Contohnya hukumnya terkait dengan zakatnya buah-buahan yang tidak masuk dalam kategori. Karena kan Al-Quran menyebut spesifik, hadis juga menyebut spesifik, lah itu dikombinasikan. Narkoba contohnya, itu kan hukumnya haram. Maka apa yang disandingkan dengan narkoba disamakan adalah khamr dan lain sebagainya. Karena apa? Sama-sama memabukkan. Ini adalah sebuah dasar dari pengambilan hukum Islam. Oke, selanjutnya pengertian takwa. Setelah kita membahas terkait dengan iman, kita coba untuk menggali bagaimana kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu apa?
menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya adalah itu loh. Lagunya mau ngerti gak sampe? Ngerti gak? Oh karaoke galuh ae kok. Karaoke sing islami ngono lagune Opik to lagune siapa? Lagune siapa? Nisa Sabian ya dan sebagainya. Ojo galau terus, galaumu gak bakalan hilang. Nek sampean gak berpasrahkan diri kepada Allah. Oke, takwa adalah menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Sepakat ya? Oke, segala sesuatu yang dilarang kita tinggalkan dan segala sesuatu yang diperintah kita kerjakan. Simpel aja. Nah, ketika itu maka kita bisa dilihat oleh Allah. Karena yang membedakan manusia itu cuma satu, kadar ketakwaan kita kepada Allah. Oke ya. Takwa secara bahasa ini menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan dan menjauhi. Ini secara istilah menurut Al-Qur'an tadi sudah dijelaskan. Kesimpulannya bahwa takwa adalah sikap menjaga, melindungi, waspada dan memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten. Ini penting. Nek sampeyan menjalankan perintah Allah, salat ya salat sing konsisten. Aja rog-rog asem. Rog-rog asem apa? Tobat sambel. Saiki salat ngono. Tapi aja sampai keluar lek gara-gara saiki semangat mari mendapatkan cintanya akhirnya dia salat. Melebihi salat 6 waktu men. Sijine salat apa mbuh saking semangate. Ngono. Salat jenazah. Ya, tapi ya semangat, tapi tidak keluar dari pakem ajaran Islam. Salat yang diwajibkan berapa toh? 5 waktu ya 5 waktu itu yang zaman kerjakan. Gara-gara semangat akhirnya zaman menjalankan salat 6 waktu tidak. 5 waktu yang zaman lakukan secara konsisten. Subuh salat, zuhur salat, asar salat, maghrib salat, isya salat. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah bisa konsisten enggak? Itu kembali kepada dirinya masing-masing. Nah, itulah yang akan dilihat oleh Allah. Seberapa jauh ketakwaan dia kepada Allah. Lewat apa? Lewat sesuatu yang sudah diberikan melalui Nabi Muhammad kepada kita ajaran-ajarannya untuk dilakukan secara konsisten. Nek meninggalkan maksiat, yang meninggalkan maksiat secara konsisten. Orang mau saiki terus esuk hilang. Salat pun ngono. Nek wayahe dhuwit salat, nek dhuwit soto angel ora. Ataupun kebalik, nek pas gak ada duit salat ya, khusuk banget. Ndonga sampai nangis. Sampai batuke di aspal warna ireng ya, Man. Karena butuh. Tapi ketika sudah Allah memberikan dia lupa. Seakan-akan sudah tidak butuh kepada Allah. Oke, lanjut. Ruang lingkup ya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan alam dan lingkungan. Ini poin-poin ini sangat perhatikan. Ini yang harus kita konsistenkan. Hubungan dengan Allah, kita sholat, kita mengerjakan seluruh perintahnya Allah yang bersifat abdullah kepada Allah. Hubungan sesama manusia, yo, bagaimana kita tidak menyakiti hati manusia. Nek ndek utang yo disauri, yo. Nek ngrasani gibah yo disampaikan aku mau mari ngrasani sampean ngono. Make upmu kok koyo ngono iku make up apa? Make over to over-overan ngono. Sama sampaikan. Ya, nek gibah dosa ndak? Dosa, tapi saiki digibah online enggak kelihatan kok, Pak, ngono. Biasa mau ngene-ngene tok saiki setiap hari ngene. Kadang ono grup dhewe aku pernah kok lihat di salah satu miliknya anak itu ada grup ghibah forever gitu. Jadi ya bahasannya ya nggak tahu ya perempuan itu kalau nggak makanya namanya Hawa itu kan cuwawa ngono loh. Jadi nek Adam kan mingkem Adam. Nek Hawa itu Hawa. Oh, makanya wong wedok gak iso meneng. Menenge siji Mas, nek dikai dhuwit mesti meneng. Alhamdulillah. Wes ya, lanjut ya. Hubungan dengan Allah, ya ini memelihara hubungan dengan Allah, memulai keimanan, menghambaan, zikir, menghindari, melaksanakan, mematuhi perintahnya. Ini adalah hubungan kita kepada Allah. Hubungan sesama manusia ya ini dermawan, suka menolong, terus melindungi yang lemah, menjadi motor penggerak. Kalau ini nggak bisa, minimal kita tidak melukai hatinya orang. Kalau kita nggak bisa berbaik dengan uang dan lain sebagainya, minimal kita tidak menjudge seseorang, tidak ngelokno, gak mencela dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Lah, ini hubungan dengan diri sendiri, kudu sabar, syukur. Hari ini sudah syukur berapa kali anak-anak? Ayo, bayangkan dulu, sampean tangi turu iso melek, iku nek gak mau syukuri, dolim sampean. Sampean pernah enggak doa nang Gusti Allah, oh besok saya kasih hidup lagi? Pernah? Enggak, karena syukur itu sering dilupakan oleh manusia. Padahal Allah sudah memberikan quote-nya bahwasanya ketika kalian bersyukur maka saya tambahi la in sakartum la azidannakum. Nek sama syukur tak tambah. Tapi kita lupa. Bayangkan kalau sampean lho tangi turu terus melek tiba-tiba matane setepen. Setepen itu apa? Kena idep kena blobokan iki lho. Sing gak iso melek.
rasane. Terus moro-moro banyak lah moro-moro gak iso melek, terus moro-moro gak bisa memandang loh. Satu kenikmatan Allah itu satu lah, berupa mata kita bisa melihat itu harganya puluhan, bukan juta, miliaran. Itu satu, oksigen yang kita hirup, telinga yang bisa mendengarkan, bibir yang bisa ngerasani, gibah. Orang kok mangan kok ya, lidah yang bisa merasakan manis dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa bahwasanya itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Tapi ketika orang itu dicoba, diuji, itu baru ingin mendekatkan diri. Allah, kok loro nih. Tapi ketika mendapatkan sesuatu nikmat, ngucap alhamdulillah aja berat. Makanya nek tangi turu maca doa. Coba doanya bangun tidur bagaimana? Alhamdulillah. Ojo lali diucapno. Sampeyan ketika wis diajari, mosok wis kuliah kok lali. Lali Pak wong tangi turu langsung. Sayang cet opo ya maaf ya. Sepurane tak tinggal turu, sepurane keturunan. Ayo. Gitu enggak? Turu lupa Allah, tangi lupa Allah. Turu ku mbek YouTube terus. Ya enggak? Nyekel HP keturun. Ya enggak benar enggak? Lupa Allah enggak? Sampai sunah-sunahnya turu wudu maca doa lali. Kadang yang sekarang tren itu apa? Sleep call. Sleep call itu apa? Ya turu call-callan sebelum tidur gitu. Ngobrol call-callan sampai ngantuk akhirnya. Terus tangi-tangi ku mau, maaf sayang ya, saya di mana tidur. Lupa, mau tidur lupa kepada Allah. Kata orang, nih gimana ya? Pernah merasakan hal itu. Wes, maka dari itu apa yang kita lakukan setelah ini? Syukuro. Bangun minimal satu aja. Ketika sampean sebelum tidur syukur kepada Allah, bangun tidur syukur kepada Allah. Selanjutnya hubungan dengan alam dan lingkungan hidup, ya ini bertanggung jawab lingkungan. Sekiranya godong gedang ning pinggir dalan, sekiranya ning jero dalan gak usah tanganmu ngritis. Kadang ada yang dulu ceritanya, ini yang saya membaca histori ya. Ketika Sunan Bonang dipalak oleh Sunan Kalijogo saat itu, dia menangis. Nangisnya karena apa? Karena dia telah mencabut tumbuhan yang tidak berdosa. Bukan nangis karena dia dipalak, ingin hartanya diambil oleh Sunan Kalijogo, tetapi nangis karena ada salah satu tumbuhan yang tidak bersalah, karena dia jatuh, dia pegang, akhirnya tumbuhannya itu keangkat, akhirnya itu yang menjadikan penyesalan dia. Kalijogo tanya, kenapa kok seperti itu? Terus dijawab, saya bukan nangis karena harta saya, bahkan ketika sampean melihat siwalan itu bisa menjadi emas. Ini karomah loh ya, karomah. Nah, akhirnya menjadikan Sunan Kalijogo itu bertobat dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Itu loh wali, gitu loh, tingkatan kita. Lah, kita tarafnya itu wali-wali daya warhamuma kama yarubani saghira. Ya wali murid ngono wae. Tapi kan kita hendaknya mencontoh sesuatu yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Ini karakteristik musafir, sifat, fungsi dan manfaat takwa. Ya. Pak Zuhali, karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membenarkan seluruh yang dibawa oleh para nabi, membenarkan tentang adanya hari akhir dan hal-hal yang di dalamnya. Terus Ahmad Ali, orang-orang yang mutakin adalah orang-orang yang bersih hatinya sehingga ia siap menerima hidayah Allah. Bapak Quraisyah menyebutkan bahwasanya takwa ini ada menghindari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah, berupaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, menghindari dari segala aktivitas yang menjauhkan diri dari Allah. Ini adalah menurut para ilmuwan atau para ulama agama yang menyampaikan hal itu. Oke, 3 sifat orang yang bertakwa. Sampeyan gerayangi awake dhewe, sampean lihat, sampean berkaca dari awake dhewe. Mu'ahada, mengingat-ingat janji kita kepada Allah. Janji kita kepada Allah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini kalau ihsan, ya, sehingga takut untuk berbuat dosa. Mu'aqabah, memberikan sanksi pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Saman di titik ini. Saman kalau sudah masuk ke ihsan itu di muraqabah itu sampai seakan-akan selalu diawasi oleh Allah. Ketika mau nggak sholat izin nggak Allah. Ketika mau nyolong tanggane ketok kuning, ngono wis kemecer hati gitu. Nek di tangan ngono disi ikan sapu codot ngono akhirnya sebut-sebutan itu. Oh ya, baik. Klasifikasi petunjuk manusia. Allah mengklasifikasi petunjuk 4 golongan manusia. Muttaqin, mukminin, muhsinin dan mukhlisin. Oke. Lanjut. Fungsi takwa, menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa. Fungsimu, takwamu kepada Allah itu menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Seseorang yang bertakwa juga akan senantiasa menaati segala perintah dan larangannya.
Manfaat bertakwa diberikan rahmat dan ampunan, tentu. Ya, terus diberikan kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan batil. Diberi jalan keluar dan rezeki tak disengaja, min haitsu la yahtasib kalau Al-Qur'annya. Diberi petunjuk, balasan kebaikan, diberi pengajaran, diberi ganjaran, pengajaran atau ganjaran dan surga. Nah, Allah itu akan memberi segalanya itu tergantung kepada kita, bagaimana kita takwa kepada Allah. Kadang ketakwaan kita itu perlu dilihat dengan dirinya sendiri. Nah, Allah menguji sampean, kadang sampean kan mendapat ujian. Itu sejujurnya bukan Allah itu benci kepada sampean, enggak. Tapi Allah itu kangen. Gitu. Ya sampean analogikan dengan sampean punya hubungan lah. Ketika sampean semakin cinta itu kan kadang untuk beberapa kali enggak hubungan itu kan akhirnya sampean akan menguji cewek sampean. Ngilang umpamanya. Apa ngono nek bahasane arek-arek Gen Z itu apa? Di ghosting, hilang. Itu salah satu diuji. Itu supaya apa? Supaya dia semakin kangen. Nah, ketika kangen maka dia akan semakin dekat. Makanya nek sampean sudah keluar dari Allah melihat sampean sudah, wah ini anak ini perlu ini diuji sakit. Akhirnya apa dengan sakit itu sampean menyebut nama Allah. Yang semulanya gak eling belas, elingnya gak seblak, gak soan, terus apa nih? Terus apa? Sampel dadar gulung ngono. Ini wis tabari ngono. Pokoke ngene iki lho saya bisa membaca pikiranmu. Mari kuliah engko ning mie ayam. Aku njaluk ceker loro karo telur siji. Engko sambele tak tublek-blek ngono. Iku. Ya, itu. Tapi sampean lupa terhadap siapa yang memberikan mie ayam kepada kita, siapa yang memberikan kesehatan kepada kita. Gitu ya. Oke, selanjutnya tanda-tanda orang yang bertakwa ini menafkahkan sebagian harta, menahan amarah. Ojo gampang mutung, ojo gampang srengen, karena itu adalah salah satu indikator orang yang tidak bertakwa. Memberi maaf, mengajarkan kebaikan, mohon ampun atas kesalahan. Ini di surat Al-Imran tadi 133. Dan juga tanda-tanda lain orang-orang yang bertakwa, mengerti ilmu agama, menegakkan sholat, menjauhi maksiat, mempersiapkan bekal hari akhir, puasa, menepati janji, rajin bersedekah. Besok itu ada tanggal 10 Asyura ya, yang di dalam hadis disebutkan nek iso sampean sedekah, apa wae sing sampean duwe. Nek iso sedekah ning anak yatim, nek gak iso ya sedekah ning dulure kancane. Gitu. Nah, ini ada yang siap untuk menerima. Sampean buat aja di grup, menerima sedekah teman-teman. Gitu. Ya, ini suratnya, surat Al-Imran ayat 133 sampai 136 ya. Janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Wes nek sampean kok gelem melakukan takwa, janji Allah adalah memperoleh rezeki yang tidak diprediksi sebelumnya. Iki nek wong Jawa jenenge bejo. Bener ya? Bejo min haitsu la yahtasib. Zaman kan biasa lihat di TikTok itu ono kalane wong lempar hadiah. Sing kabeh nyekel-nyekel tiba-tiba ketiban gone mak-mak sing ngguri kada apa. Lihat enggak? Itu. Itu bejo, itu rezeki yang tidak terduga. Nah itu nyata gitu loh. Allah akan memberikan sesuatu yang tidak terduga-duga oleh kalian. Urusan dimudahkan oleh Allah, kesanggupan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mencukupi kebutuhan hajatnya, dihapuskan kesalahannya dan menjadi penghuni surga. Guys, ini adalah beberapa yang bisa sampean ambil dari makna iman dan takwa. Nah, hari ini Pak Ilain akan membuat soal yang sudah saya buat itu. Nanti kalian kumpul ini case tadi ya, kami kumpul menjadi 4 kelompok. Nanti Pak Ilain hitung 1 sampai 4, yang 1 kumpul dengan yang 1, yang 2 kumpul dengan 2, yang 3 kumpul dengan 3, dan 4 kumpul 4. Ayo, saya hitung ya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, silakan membuat ini. Untuk mempersingkat waktu silakan membuat. Ya, yang 1 kumpul dengan 1 sebelah sini, yang 2 sebelah sini, yang 3 sebelah sini, dan yang 4 sebelah situ. Oke, silakan kumpul. Ini adalah salah satu contoh aja ya. Contoh ada Nadia ini pengen keluar negeri, tapi syaratnya harus meminta rekomendasi dari dosen. Tapi dosennya itu meminta imbalan. Ya, kira-kira tanggapannya sampean seperti apa? Sesuai dengan pernyataan. Yang pertama, bagaimana Anda menilai dilema yang dihadapi Nadia berdasarkan konsep iman dan takwa? Kira-kira Nadia ini dilemanya ini harus ketika berdasarkan iman takwa ini harus apa yang dia lakukan, ya. Terus yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Nadia agar tetap menjaga keimanan dan ketakwaan dengan problem yang tadi. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara iman takwa dan integritas diri dalam konteks kehidupan mahasiswa. Ini sudah keluar dari pembahasan tapi masih nyambung.
Yang keempat adalah berikan contoh lain dari kehidupan mahasiswa yang mencerminkan tantangan terhadap iman dan takwa serta bagaimana cara menyikapinya secara islami. Nomor 1 soal nomor 1, nomor 2 kelompok 2 soal nomor 2, kelompok 3 soal nomor 3, kelompok 4 soal nomor 4. Oke teman-teman, kita dengarkan dari kelompok 1 terkait dengan pendapatnya tentang soal nomor 1. Silakan Mas. Terima kasih atas waktunya Pak. Dari pertanyaan nomor 1 yang menunjukkan bagaimana Anda menilai dilema yang dihadapi Nadia berdasarkan konsep iman dan takwa dalam Islam. Ya, jika berdasarkan konsep iman dan takwa dalam Islam itu seharusnya Nadia itu tidak Nadia itu harus percaya bahwa rezeki itu datangnya hanya dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hanya berada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak dari hasil jalan pintas atau cara yang salah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Untuk menjawab soal nomor 2, di sana apa yang seharusnya dilakukan oleh Nadia agar tetap menjaga keimanan dan ketakwaannya dalam menghadapi ujian tersebut. Seperti yang dijawab oleh kelompok 1, kalau rezeki itu memang tidak kemana dan sudah ada yang ngatur. Jadi seharusnya yang dilakukan Nadia menurut konsep keimanan dan ketakwaan itu bisa melakukan cara-cara tertentu seperti sholat istiqoroh dan yang lain-lainnya, berzikir, memperbanyak zikir dan berdoa, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 3? Ya, kelompok 3 ya ini ya. Oke. Mas agak deketin Mas. Baik, terima kasih. Untuk yang nomor 3, jelaskan hubungan antara iman, takwa, dan integritas diri dalam konteks kehidupan mahasiswa. Iman, takwa, dan integritas diri memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan mahasiswa. Iman adalah keyakinan kepada Allah, takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan integritas diri adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Mahasiswa yang beriman dan bertakwa akan memiliki landasan kuat untuk membangun integritas diri dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam belajar, berorganisasi, maupun bersosialisasi. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 4. Mas. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang berikan contoh lain dari kehidupan mahasiswa yang mencerminkan tantangan terhadap iman dan takwa serta bagaimana menyikapinya secara islami. Tantangan terhadap iman dan takwa di kalangan mahasiswa sering muncul dari gaya hidup yang modern dan pergaulan yang bebas. Cara menghadapinya memerlukan kesadaran diri, lingkungan yang baik, dan sikap berani dalam mempertahankan prinsip Islam. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih atas pendapatnya, atas argumentasinya hasil dari diskusi kalian. Ini menunjukkan bahwasannya iman itu bukan hanya sekedar keyakinan saja, tapi harus sampean tancapkan ke dalam hatinya sampean dan sampean amalkan dalam setiap aktivitasnya. Semakin kalian yakin atas keimananmu, maka kamu diuji seperti apapun, kalian tetap akan menjaga keimananmu. Karena kamu yakin bahwasanya yang akan menolong adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanmu harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemanfaatan bagi kita seluruhnya. Yang selanjutnya kita ditetapkan iman hingga akhir hayat kita. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Ilahin. Sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Filfat. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.